Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta sisinya sehingga kita dapat menikmatinya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, itu saya sendiri Ahmad Mudrik Agil dan teman saya itu saudara Jobardi. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami dengan mata kuliah itu bahasa Inggris yang judul materinya itu Simple Past Tense yang dibawakan oleh Ibu dosen Nur Asiza. Ya, jadi yang sebagai pemateri pertama itu saudara Jumardi dan yang sebagai pemateri yang kedua yaitu saya sendiri. Ya, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu saudara Jumardi untuk memaparkan hasil dari diskusi kami. Baik, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi yang judul yaitu Simple Past Tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Tense adalah perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat, kegiatan atau kejadian. Seorang ahli bahasa Inggris, simple past digunakan untuk berbicara tentang suatu kegiatan atau situasi yang dimulai dan berakhir pada waktu tertentu di masa lampau. Contoh, yesterday, in 1999. Menurut kelompok yang kami diskusikan, itu adalah simple past tense merupakan suatu bentuk kalimat sederhana yang menyatakan atau menunjukkan suatu kejadian di masa lalu atau lampau. Baik, sebagai materi kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan materinya. Di sini kita lihat rumus dan contoh kalimat simple past tense. Nah, untuk statement itu place-nya itu subjeknya itu I, you, she, he, it, we, they ditambah verb 2 tambah objek. Contohnya itu you studied English yesterday. You studied English yesterday. Artinya kamu belajar bahasa Inggris kemarin. Kemudian I went to the zoo 2 days ago. Saya pergi ke kebun binatang 2 hari yang lalu. Kemudian di negatif itu subjek I, you, she, he, it, we, they plus atau tambah did not atau didn't tambah verb 1 ditambah objek. Di sini contohnya, she did not study English. Dia tidak belajar bahasa Inggris. Kemudian contoh keduanya itu we didn't go to the zoo 2 days ago. Kami tidak pergi ke kebun binatang 2 hari yang lalu. Kemudian question itu pertanyaan. Itu rumusnya itu did tambah subjek I, you, she, he, it, we, they tambah verb 1 tambah objek. Nah, di sini kalimat pertanyaan. Yaitu contohnya begini. They study English yesterday. Mereka belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, kemudian short answer. Di sini rumusnya yes subjek I, you, she, he, it, we, they tambah did, no subjek, ada juga no subjek. Di sini yang yes itu contohnya begini. We did, kita telah melakukannya. Kemudian no
kemudian subjek I, you, she, he, it, we, they tambah did not atau didn't. Contohnya begini, they did not, mereka tidak melakukannya. Kemudian next, sedangkan pada verb bentuk to be seperti ini, itu statementnya, rumusnya itu subjeknya itu I, she, he, it tambah was. Contohnya kita ambil saja I was in the class tomorrow. Kemudian di subjeknya itu you, we, they ditambah were. Kita ambil saja you were in the class tomorrow. Kemudian di negatif, rumusnya itu subjeknya itu I, she, he, it ditambah was not, atau wasn't, was not, wasn't. Di contohnya itu I kata-kata subjek itu kita ambil saja she was not atau wasn't in the class tomorrow. Kemudian kemudian yang kedua itu subjek you, we, die tambah were not atau weren't. Nah, contohnya they were not atau they weren't in the class tomorrow. Kemudian di question itu pertanyaan. Itu rumusnya itu was ditambah subjeknya itu I, she, he, it. Nah, rumusnya was ditambah subjeknya itu I, she, he, it. Contoh, was she in the class tomorrow. Nah, pertanyaan. Kemudian yang kedua ada itu were ditambah subjeknya itu you, we, they. Nah, contohnya were you in the class tomorrow? Nah, seperti itu. Kemudian short answer, rumusnya itu yes, subjeknya itu I, she, he, it tambah was. Contohnya yes, he was. Kemudian di no, kemudian subjeknya itu I, she, he, it sama di tadi ditambah was not atau wasn't. Itu contohnya no, I wasn't atau no, I was not. Next. Nah, kemudian ada contoh kalimat simple past tense affirmative. Nah, contohnya itu pertama, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Artinya minggu kemarin Abdullah pergi ke Bali untuk berlibur. Nah, kemudian yang kedua, she joined the English club class at school yesterday. Nah, kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Kemudian yang ketiga, last Monday, Johnny got it in accident at the office. Nah, itu artinya Senin lalu Johnny terkena musibah di kantor. Kemudian yang keempat, Danny bought new laptops last night. Danny membeli laptop baru kemarin malam. Dan terakhir yang kelima, they watched Dylan the newest movie at the cinema yesterday. Kemarin mereka menonton film Dylan, film terbaru di bioskop. Nah, next. Kemudian di contoh kalimat simple past tense negatif. Pertama itu I did not sleep well last night. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Kemudian yang kedua, Rani did not come to the office yesterday. Rani tidak datang ke kantor kemarin. Kemudian Adi did not win the English debate competition last month. Nah, Adi tidak menangkan kompetisi debat berbahasa Inggris bulan lalu. Kemudian keempat, Arif was not the smartest student in the class. Dulu Arif bukan murid yang paling pintar di kelas. Kemudian yang kelima, she did not complete her task. Dia tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian di contoh kalimat simple past tense interrogative. Nah, pertama contohnya itu, did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Nah, ini kalimat
pertanyaan. Kemudian di kedua, did the student come to school? Apakah para murid datang ke sekolah? Kemudian yang ketiga, did you sleep enough last night? Apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? Kemudian yang keempat, did she deliver the pizza one time? Apakah dia mengantar pizza tepat waktu? Kemudian yang kelima, did they allow you to join the English club? Apakah mereka mengizinkan kamu bergabung ke dalam klub bahasa Inggris? Lanjut. Kemudian ada fungsi simple past tense. Fungsi simple past tense itu untuk membicarakan aksi yang terjadi dengan durasi waktu tertentu di masa lampau. Preposition for dapat digunakan untuk menyatakan periode waktu kejadian. Kemudian untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek, simple past tense, yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang, yaitu past continuous tense, sedang berlangsung. Kemudian simple past tense untuk membicarakan kebiasaan pada masa lampau. Subordinate conjunction when biasanya digunakan pada situasi ini. Kemudian untuk menunjukkan bahwa suatu aksi atau simple past tense langsung mengikuti aksi yang telah selesai, yaitu past perfect tense. Saya ulangi, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi simple past tense langsung mengikuti aksi yang telah selesai, yaitu past perfect tense. Kesimpulannya itu, simple past tense ini kalimat yang berbicara tentang kejadian yang telah berlalu menggunakan usai verb to. Jika kalimat negatif menggunakan didn't tambah not, dan jika kalimat pertanyaan menggunakan was atau were. Untuk kalimat kalimat nominal dan did untuk kalimat kerja. Contoh kalimat positif, negatif, interrogatif. She went to Yogyakarta last week. Kemudian minus atau kata tidak di sini, she went to Yogyakarta last week. Kemudian pertanyaan, did she went to Yogyakarta last week? Jadi itu ini. Kemudian terima kasih dari kelompok kami. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya dan teman saya meminta maaf jika ada salah paham atau kekurangan. Sekian dari kami. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.